Shalom, salam sejahtera saya ucapkan bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sebuah renungan singkat dengan judul Tinggalkan Zona Nyaman. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan, sehingga pada hari ini kami dapat melakukan renungan singkat ini dengan baik Tuhan. Sebentar kami akan memulai renungan ini, kiranya Engkau menyertai apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, baik. Di sini saya akan membawakan sebuah renungan singkat dengan tema tinggalkan zona nyaman. Mungkin teman-teman di sini sudah mengerti karena kata-kata ini sangat-sangatlah familiar di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi mungkin renungan ini dapat dimengerti dan dipahami serta dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI, nyaman adalah kondisi di mana kita merasa diri kita dihargai, merasa aman, merasa senang, dan tidak terancam. Lalu dalam bahasa gaul, nyaman itu biasanya ada dalam bentuk pasangan, atau saat kita menyukai lawan jenis, kemudian kita merasa lebih dihargai, kita merasa lebih dihormati, itu juga termasuk salah satu kenyamanan. Mengapa saya mengambil contoh gadget? Karena gadget pada kalangan muda saat ini adalah salah satu sumber kehidupan bagi mereka. Contohnya terletak pada game atau sosmed mereka. Khususnya karena pada zaman ini itu banyak sekali anak-anak muda yang sangat fokus dengan gadget mereka sehingga mereka lebih nyaman dengan handphone mereka, laptop mereka, ataupun game yang ada di gadget mereka. Sehingga mereka jarang sekali terpengaruh oleh dunia luar atau bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kemudian contoh yang kedua saya ambil pasangan. Kenapa? Karena anak-anak muda saat ini sudah hampir sekali banyak yang sudah memiliki pasangan. Jadi, mengapa saya mengambil pasangan? Karena biasanya pasangan itu adalah salah satu alat di mana kita merasa lebih nyaman atau kita merasa lebih dihargai. Apalagi kalau sering ketemu, sering digombalin, gitu pasti kita akan merasa lebih nyaman. Tetapi pasangan juga memiliki beberapa dampak positif dan juga negatif. Di sini saya akan lebih fokuskan ke dampak negatif. Kenapa? Karena biasanya anak-anak muda zaman sekarang itu lebih suka pasangan yang beda agama khususnya. Ya kalau pasangan beda agama tersebut memang memberikan dampak positif. Gimana kalau pasangan beda agama itu malah membuat kita lebih jauh dari Tuhan? Pasti kan soalnya beda agama. Kenapa beda agama? Karena biasanya anak-anak beda agama itu lebih berfokus sama pasangan mereka sehingga mereka tidak fokus pada agama yang mereka miliki. Sehingga biasanya itu ada beberapa anak yang kalau udah punya pacar atau punya pasangan yang gak seiman sama mereka, mereka jarang sekali ke gereja, jarang membaca Alkitab, jarang berdoa, pasti kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh kenyamanan dalam duniawi. Kemudian di sini salah satu tokoh Alkitab yang saya ambil adalah Rasul Paulus. Pasti kita sudah mengerti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini selama dia hidup sebelum menjadi murid Yesus dan sebelum Paulus bertobat. Nah, di sini saya ada contoh atau poin-poin Rasul Paulus sebelum dan sesudah dia bertobat. Kita masuk ke yang sebelum dulu ya. Sebelum di sini saya ambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Di sini Rasul Paulus itu sebelum dia bertobat sangat suka sekali membinasakan jemaat Kristen atau para pengikut Yesus. Kemudian menyeret laki-laki dan perempuan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Lalu ada dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 4, Rasul Paulus suka sekali menganiaya pengikut Tuhan dan menangkap pengikut Tuhan karena Rasul Paulus menganggap bahwa umat Kristiani atau para pengikut Tuhan pada zaman itu adalah orang-orang yang kudet atau tidak bisa bersosialisasi dengan orang yang berada dalam kalangan waktu itu. Itu adalah salah satu contoh
kehidupan Rasul Paulus sebelum dia menemukan Tuhan dan sebelum dia bertobat. Kemudian pada waktu Saulus ingin membinasakan pengikut Tuhan yang ada di Damsyik, kita sudah tahu bahwa waktu di dalam perjalanan Saulus sempat melihat cahaya yang sangat terang dari langit sehingga membuat Rasul Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Lalu dalam cahaya tersebut ada suara yang keluar, ternyata itu adalah suara Kristus yang berkata bahwa Saulus harus pergi ke salah satu umat Tuhan agar matanya bisa melihat lagi. Nah, dalam perjalanan Saulus untuk pergi ke Damsyik, Saulus sempat mengalami sebuah kejadian, yaitu ada sebuah cahaya yang sangat terang keluar dari langit. Ternyata itu adalah suara Kristus yang membuat Saulus segera bertobat dan mencari kebenaran Kristus. Di sini saya ambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Saulus segera bertobat dan segera memberitakan anak Allah. Mengapa? Karena saya mengira dan saya menganggap pribadi bahwa Saulus adalah orang yang langsung ditunjuk oleh Tuhan agar Saulus memberitakan Injil. Kemudian saya juga ambil dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22, Saulus segera membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dari pengalaman yang telah dialami Saulus tersebut, Saulus langsung mencari kebenaran Kristus lewat makan-makan bersama murid-murid Yesus pada waktu itu, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa Saulus ini sempat menipu atau sempat kayak mau ngeprank gitu. Tiba-tiba kan nanti takutnya mereka langsung dibunuh sama Saulus. Padahal memang pada waktu itu Saulus memang benar-benar ingin mencari kebenaran Kristus. Ya, di sini kita belajar bahwa saat kita ingin meninggalkan kehidupan lama kita atau menjadi pribadi yang lebih baik lagi, itu pastinya ada banyak sekali cobaan. Tadi contohnya seperti Saulus, saat dia ingin menjadi murid Kristus, banyak orang yang di sekitarnya mengira bahwa Saulus ini sedang berbohong atau sedang menipu orang-orang pada saat itu. Padahal enggak. Jadi di sini 80% kenyamanan yang buruk memang sulit untuk dihindari. Tapi Tuhan telah mengajarkan bahwa Paulus yang dulunya adalah seorang yang sangat membenci pengikut Kristus dan ajarannya, mampu untuk bertobat dan meninggalkan kehidupan lamanya menjadi seorang murid dan mengajar kebenaran tentang Kristus kepada dunia. Kemudian kesimpulan yang saya ambil di sini adalah kesimpulannya yaitu meninggalkan zona nyaman yang sudah menjadi kebiasaan memang tidak mudah. Tapi ada waktu di mana kita harus benar-benar berhenti dan meninggalkan kenyamanan itu. Tadi contohnya seperti kita suka sekali bermain HP, itu adalah salah satu contoh kenyamanan yang harus sedikit dihilangkan. Karena apa? HP memang sangat memiliki potensi bagi kehidupan kita, khususnya bagi saya seorang pelajar. Tetapi jika saat kita tidak mengatur atau memanajemen kita menggunakan HP, pasti akan merasuki atau menjadi setan pada tubuh kita atau pada kehidupan kita. Jadi di sini saya berharap agar kita bersama dapat berhenti dan meninggalkan kebiasaan buruk itu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian renungan singkat dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup renungan ini, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah menyertai pada renungan kali ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti, sehingga dapat menjadi pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Kiranya kita dapat meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan hari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.